Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Vina Albadriah dari Prodi Ekonomi Syariah 4 dengan NIM E2019-2150. Jadi hari ini saya akan menanggapi video dari Bapak Abdul Wadud Nafis yang berjudul Inflasi dalam Perspektif Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam. Langsung saja ke tanggapan yang pertama, yaitu tentang macam-macam inflasi. Jadi Bapak Wadud menjelaskan ada 3 macam-macam inflasi. Yang pertama yaitu berdasarkan sifatnya, yaitu inflasi merayap, inflasi menengah, dan inflasi tinggi. Yang kedua yaitu berdasarkan penyebab dari inflasi, yaitu dari inflasi permintaan dan inflasi penawaran. Lalu yang ketiga yaitu berdasarkan asal inflasi, diantaranya inflasi yang berasal dari dalam negeri dan inflasi yang berasal dari luar negeri. Nah, pada referensi yang saya baca, macam-macam inflasi itu ada 4, diantaranya 3 macam yang telah saya sebutkan tadi, yang ada pada penjelasan Bapak Wadud, dan yang keempat yaitu berdasarkan harapan masyarakat. Jadi pada harapan masyarakat ini inflasi dikategorikan menjadi 2, yaitu yang pertama expected inflation, yaitu besar inflasi yang diharapkan atau diperkirakan terjadi. Semisal bila inflasi dari tahun 2001 sampai 2006 konstan 6%, kemudian akan ditanya berapa perkiraan mengenai besarnya inflasi tahun 2007, maka tentunya akan dijawab 6%. Lalu yang kedua yaitu unexpected inflation, yaitu inflasi yang tidak diperkirakan akan terjadi. Semisal diperkirakan inflasi pada tahun 2007 sebesar 6%. Nah, kemungkinan besar inflasi pada tahun 2007 menyimpang dari 6%. Nah, penyimpangan itulah yang merupakan unexpected inflation. Tanggapan yang kedua yaitu Bapak Wadud menjelaskan pada submateri pembagian inflasi dalam ekonomi Islam, diantaranya ada natural inflation yang diakibatkan oleh sebab-sebab alamiah yang tidak mampu dikendalikan orang. Nah, misal adanya kejadian bencana alam atau menjelang hari raya, maka secara alami akan terjadi kenaikan harga secara terus-menerus. Namun ada tambahan untuk sebab terjadinya natural inflation ini. Menurut referensi yang saya baca, natural inflation diakibatkan oleh uang yang masuk dari luar terlalu banyak, di mana ekspor menjadi tinggi lalu impornya menurun, sehingga net ekspor nilainya sangatlah besar, maka mengakibatkan naiknya permintaan agregatif. Lalu tanggapan yang selanjutnya yaitu tentang subpembahasan dampak inflasi dalam perspektif ekonomi Islam. Jadi Bapak Wadud menjelaskan dampak inflasi dalam ekonomi Islam ini ada 4, diantaranya yaitu yang pertama menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama terhadap fungsi tabungan atau nilai simpan, lalu fungsi pembayaran di muka, dan fungsi unit perhitungan. Lalu yang kedua, melemahkan semangat masyarakat untuk menabung. Lalu yang ketiga, meningkatkan kecenderungan berbelanja, terutama untuk barang-barang non-primer atau barang-barang mewah. Lalu yang keempat, mengarahkan investasi pada hal-hal yang tidak produktif, seperti penumpukan kekayaan berupa bangunan, tanah, logam mulia, dan mata uang asing, serta mengorbankan investasi produktif seperti pertanian, industri, perdagangan, dan transportasi. Nah, namun ada tambahan terkait dampak perspektif ekonomi Islam ini, yaitu berhubungan dengan akuntansi. Yang pertama, apakah penilaian terhadap aset tetap dan aset lancar dilakukan dalam metode biaya historis atau biaya aktual? Lalu yang kedua, pemeliharaan modal real dengan melakukan isolasi keuntungan inflasioner. Lalu yang ketiga, inflasi menyebabkan dibutuhkannya koreksi dan rekonsiliasi operasi untuk mendapatkan kebutuhan waktu dan tempat.
tanggapan yang selanjutnya yaitu tentang solusi inflasi dalam ekonomi Islam. Jadi Bapak Wadud menjelaskan bahwa solusi inflasi dalam ekonomi Islam itu ada dua, yaitu dalam kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Yang pertama, kebijakan fiskal. Tujuan dari kebijakan fiskal dalam Islam adalah untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan pendapatan. Nah, yang kedua, kebijakan moneter, yaitu Bank Islam harus mengarahkan kebijakan moneternya untuk mendorong pertumbuhan dalam penawaran uang yang cukup membiayai pertumbuhan potensial dalam output jangka menengah dan jangka panjang demi mencapai harga stabil dan tujuan-tujuan sosioekonomi Islam. Namun, menurut referensi yang saya baca, ada tambahan untuk solusi mengatasi inflasi ini dalam ekonomi Islam. Yang pertama yaitu himbauan moral dengan cara menghimbau masyarakat untuk berhemat dalam berbelanja. Lalu yang kedua, mendorong peningkatan produksi dalam negeri. Yang ketiga yaitu subsidi langsung kepada masyarakat seperti BLT atau bantuan langsung tunai. Yang keempat yaitu perbaikan infrastruktur seperti jalan dan lain-lain. Yang kelima yaitu membuat regulasi atau aturan yang mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat kecil, inflasi yang terus-menerus. Apalagi yang cukup tinggi harus diatasi dengan mengambil kebijakan, yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Lalu menggunakan kebijakan non-moneter. Cara ini bisa ditempuh dengan 3 cara, yaitu dengan menaikkan hasil produksi sekalipun jumlah uang beredar bertambah. Lalu kebijakan upah, pemerintah menganjurkan kepada serikat-serikat buruh untuk tidak menuntut kenaikan upah selagi masih terjadi inflasi tanpa dibarengi dengan peningkatan produksi. Lalu selanjutnya pengawasan harga agar harga barang yang tidak terlalu naik. Jadi pemerintah dapat melakukan pengawasan dan kalau perlu menetapkan harga. Langkah lain untuk mengatasi inflasi adalah dengan melakukan sanering, yaitu dengan cara menurunkan nilai nominal rupiah. Baik, itu saja tanggapan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.